Setelah kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang norma memberi dan menerima. Kali ini norma yang ketiga adalah norma sebab akibat. Jadi norma yang ketiga dari norma-norma spiritualitas dari sukses tersebut adalah norma sebab akibat. Sebab akibat ini ada yang bilang tabur tuwe, ada yang bilang karma dan sebagainya. Jadi norma sebab akibat lebih umum memang disebut dengan norma hukum karma. Ini adalah sebuah tindakan dan sekaligus juga konsekuensi dari tindakan itu sendiri. Karma ini merupakan sebab dan akibat sekaligus. Sebab semua tindakan membangkitkan suatu daya energi yang akan kembali kepada kita dengan takaran yang setimpal. Kata-kata hukum karma ini sangat familiar di masyarakat Indonesia. Di antara kita pasti sering mendengar kata karma yang sebenarnya adalah sebab akibat tersebut. Jadi boleh dikatakan tidak ada yang tidak pernah mendengar kata-kata mutiara seperti yang berikut ini. Misalkan, apa yang kau semaikan itulah yang kau petik. Apa yang kau tabur adalah yang kau tuai. Apa yang kau tanam itulah yang akan kalian panen. Kata-kata seperti itu sudah sangat akrab sekali di telinga kita. Jadi ketika kita ingin menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita, mulai saat ini kita belajar menyemaikan, menabur benih-benih kebahagiaan. Ketika kita ingin ketenangan di dalam diri kita, kedamaian, maka kita juga harus menabur, menanam benih-benih ketenangan dan kedamaian tersebut. Dikarenakan hukum sebab akibat ini, akibat atau karmanya tadi, ini mengimplikasikan tindakan penentuan suatu pemilihan secara sadar. Manusia seperti kita ini pada hakikatnya senantiasa merupakan makhluk yang senantiasa membuat pilihan dan juga seorang pembuat pilihan. Pada setiap saat dalam eksistensi atau keberadaan kita, maka kita berada di dalam medan segala kemungkinan yang memungkinkan kita untuk melakukan pilihan yang tanpa batas. Pilihan-pilihan itu ada yang diambil secara sadar, ada yang kita ambil tidak dilakukan secara sadar. Namun, cara terbaik untuk memahami dan memaksimalkan penggunaan hukum sebab akibat ini adalah dengan menjadi benar-benar sadar akan pilihan-pilihan yang kita lakukan setiap saat. Mau tidak mau, segala sesuatu yang terjadi pada saat ini merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang kita lakukan di masa yang lalu. Namun sayang sekali di antara kita banyak melakukan pilihan-pilihan yang secara tidak sadar.
Untuk itulah banyak yang merasa bahwa itu bukan sebuah pilihan. Padahal kenyataannya itu adalah pilihan. Seandainya ada orang yang menghina kita, maka besar sekali kemungkinan kita akan melakukan pilihan untuk marah. Ketika ada orang mencaci maki kita, ada sebuah kemungkinan yang sangat besar kita akan berbalik mencaci maki mereka. Jika ada orang yang memuji kita, jika ada orang yang menyanjung kita, maka besar sekali kemungkinannya kita melakukan pilihan merasa dalam perasaan senang, dalam perasaan tersanjung. Sebenarnya, baik marah ketika ada orang yang mencaci atau menghina kita, maupun senang di saat ada orang memuji kita, keduanya tersebut sama-sama merupakan pilihan. Orang lain yang memuji kita pun dapat menyinggung atau menghina kita. Dan kita sebenarnya punya pilihan untuk merasa tidak tersinggung dan juga untuk tidak merasa marah. Kita dapat memuji orang lain. Dan orang lain pun dapat menentukan pilihan untuk tidak merasa terlalu senang, untuk tidak merasa senang, dan untuk tidak merasa tersanjung. Itulah pilihan-pilihan yang kadang-kadang kita lakukan tanpa sadar. Lebih mudahnya seperti ini. Ketika ada orang menghina kita, mencaci maki kita, merendahkan kita, sebenarnya kita telah dihadapkan pada sebuah pilihan. Antara kita marah atau kita membiarkan dengan kejadian tersebut dengan tetap tersenyum. Begitu ada orang memuji kita, kita juga punya pilihan untuk diam, membiarkan begitu saja berlalu dengan seharusnya, atau kita malah tersenyum, senang, merasa tersanjung. Itu adalah pilihan. Jadi dengan kata lain, kebanyakan dari kita, meski sebenarnya kita senantiasa merupakan pembuat pilihan, ini menjadi kumpulan gumpalan refleks yang terkondisi, yang senantiasa dipicu oleh orang dan keadaan untuk melakukan sesuatu, yaitu perilaku yang dapat diperkirakan, perilaku yang sudah dapat diprediksi, melakukan pilihan yang sebetulnya bisa dipilih. Jadi refleks-refleks yang terkondisi ini adalah seperti cerita ataupun kejadian seseorang mendemonstrasikan bahwa jika seekor anjing diberi suatu makanan setiap kali lonceng dibunyikan. Jadi setiap kali ada lonceng dibunyikan, maka anjing tersebut diberi makanan oleh seseorang. Itu rutin dilakukan terus-menerus. Maka secara tidak sadar anjing ini pun sudah melakukan pilihan bahwa setiap lonceng dibunyikan, maka air liur dari sang anjing ini pun akan menetes. Hal ini disebabkan anjing ini mengasosiasikan sebuah rangsangan bunyi dengan makanan.
Jadi begitu ada kloneng-kloneng berarti itu makanan. Dan bagi anjing, itu adalah saatnya makan. Otak dari anjing tersebut merespon bahwa saat itu adalah makanan yang lezat-lezat. Itulah yang menyebabkan air liur dari sang anjing tersebut mulai mengalir. Begitu juga dengan kita. Dikarenakan kita setiap melihat mangga muda itu adalah asam, kecut. Begitu kita melihat orang mengupas, ingat, orang lain mengupas, bahkan orang itu tidak kita kenal, sedang mengupas mangga muda, maka enzim ludah kita ini memproduksi air liur yang sangat banyak. Ini karena apa? Karena pikiran kita telah mengasosiasikan bahwasannya setiap mangga muda itu asam. Sehingga itulah rangsangan yang dikirim oleh otak kita kepada enzim atau sel pemproduksi enzim ludah untuk semakin memperbanyak air liur kita. Saudaraku, kebanyakan dari kita sebagai akibat pengkondisian mempunyai tanggapan-tanggapan yang dapat diperkirakan dan bersifat repetitif terhadap rangsangan-rangsangan di lingkungan hidup kita. Reaksi kita seakan-akan secara otomatis ini dipicu oleh orang dan keadaan. Kita lupa bahwa reaksi-reaksi ini sebenarnya tetap merupakan pilihan-pilihan yang kita lakukan pada setiap saat di dalam hidup kita. Kita cuma melakukan pilihan secara tidak sadar. Kita hanya melakukan pilihan yang tanpa kita sengaja. Hanya dikarenakan adanya rangsangan-rangsangan dari orang ataupun keadaan tersebut. Jika kita keluar sesaat dari dalam diri kita sendiri dan menyaksikan pilihan-pilihan yang kita ambil pada saat kita melakukannya, maka hanya dengan tindakan pengamatan itu kita telah mengalihkan seluruh proses dari alam di bawah sadar, alam tanpa sadar ke alam sadar, dari alam nirsadar menuju ke alam sadar. Prosedur pengambilan keputusan secara sadar dan pengamatan terhadap tindakan itulah yang sangat menguatkan. Apabila kita melakukan pilihan yang manapun, kita bisa menanyakan dua hal pada diri kita sendiri. Pertama, apakah konsekuensi dari pilihan yang telah kita ambil? Dalam hati kita akan langsung tahu jawabannya. Pertanyaan kedua, apakah pilihan yang kita lakukan sekarang ini mendatangkan kebahagiaan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita? Jika jawabannya iya, maka ambillah pilihan itu. Namun, jika jawabannya tidak, atau Anda jangan pernah mengambil keputusan itu. Sebenarnya sangat sederhana sekali. Hanya seperti itu, kita hanya perlu melakukan dua pertanyaan. Apakah konsekuensi dari pilihan yang kita ambil? Dan ini jawabannya ada di dalam hati kita. Yang kedua, apakah pilihan yang kita lakukan saat ini mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri
atau orang-orang di sekitar kita? Ketika jawabannya iya, maka jangan ragu-ragu ambil keputusan itu. Namun apabila jawabannya tidak, dan pilihan tersebut justru akan menimbulkan masalah bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, maka kita tidak perlu mengambil keputusan atau pilihan tersebut. Sebenarnya hanya ada satu pilihan di antara sekian banyak yang tersedia setiap saat. Satu pilihan tersebutlah yang akan menciptakan kebahagiaan bagi kita serta orang-orang di sekitar kita. Dan jika kita melakukan itu, maka itu akan menghasilkan suatu bentuk perilaku yang disebut tindakan tepat secara spontan. Ini adalah sebuah tindakan tepat terhadap setiap situasi pada saat terjadi sesuatu. Tindakan inilah yang memupuk kita serta setiap orang yang terkena dampak dari tindakan itu. Ada suatu mekanisme yang sangat menarik yang dimiliki oleh alam raya ini untuk membantu kita mengambil tindakan secara spontan dengan tepat. Mekanisme ini ada hubungannya dengan perasaan-perasaan di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini mengalami dua jenis perasaan. Perasaan senang atau nyaman, dan perasaan tidak senang atau gelisah. Pada saat kita dengan sadar melakukan suatu pilihan, maka kita arahkan perhatian kita pada tubuh kita. Tanyakan pada diri kita, jika aku melakukan pilihan ini, apa yang terjadi? Tanyakan berkali-kali pada diri kita sendiri, jika aku melakukan pilihan ini, apa yang terjadi pada diriku? Jika tubuh kita mengirimkan pesan, merasa senang, merasa nyaman, maka pilihan kita benar. Jika tubuh kita mengirimkan pesan ketidaksenangan, kegelisahan, maka itu bukan pilihan yang tepat. Jadi sangat simpel sekali. Ketika kita akan melakukan pilihan, maka tanyakan pada diri kita, jika saya mengambil pilihan ini, apa yang akan terjadi? Jika tubuh kita merespon dengan rasa nyaman, senang, maka itu adalah pilihan yang tepat. Namun apabila sebaliknya tubuh kita merespon dengan ketidaksukaan, ketidaksenangan, dan gelisah, maka itu adalah pilihan yang tidak tepat. Memang pesan itu disampaikan secara samar, secara begitu kurang jelas, secara maya. Namun perasaan tersebut muncul di hulu hati kita, di dada bagian jantung. Ya, ini ada perasaan berdegup kencang, ataupun normal, ataupun ada rasa bumbung, ada rasa bahagia, seperti itu. Kita dapat menggunakan kaidah tentang hukum sebab akibat ini guna menciptakan kemakmuran untuk diri kita, untuk menciptakan kekayaan material untuk diri kita, serta juga bisa untuk menciptakan aliran segala hal yang baik kepada kita setiap saat kita menghendakinya. Tetapi pertama-tama kita harus menjadi benar-benar sadar bahwa masa depan kita dibangkitkan oleh pilihan-pilihan yang kita lakukan pada saat di dalam kehidupan kita saat ini.
jika hal ini kita lakukan secara teratur, kita mengatakan pada diri kita bahwa masa depan kita tergantung oleh apa yang kita pilih pada hari ini. Kalau kita bisa melakukan ini terus-menerus, berdialog dengan diri kita sendiri, maka kita memanfaatkan kaidah tentang sebab akibat ini dengan sepenuhnya. Semakin sering kita membawa pilihan kita ke tingkat kesadaran yang sepenuhnya, semakin sering pula kita melakukan pilihan-pilihan spontan yang tepat. Kita bagikan kepada orang-orang lain, ya, hal ini untuk semakin melatih. Jadi kita boleh melatih orang lain, mengatakan orang lain kepada orang lain tentang bagaimana untuk melakukan ini semua. Untuk mengatakan pada orang lain bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, masa depan kita adalah masih suci dan harus kita perjuangkan. Dan masa depan kita ditentukan pada pilihan kita hari ini. Kita bisa melakukan pilihan-pilihan spontan dan tepat kalau kita sudah bisa secara teratur melakukan hal ini. Terus ada pertanyaan yang sering muncul adalah karma masa silam. Apa sih, ada nggak dampaknya terhadap apa yang kita lakukan saat ini? Yang ada adalah adanya sebab akibat tadi. Sebab kita melakukan sesuatu di masa yang lalu, maka saat ini kita akan mendapatkan sesuatu akibat benih-benih yang kita tanam di masa lalu. Lantas bagaimana cara kita menerapkan, melatih tentang hukum sebab akibat ini di dalam kehidupan kita? Silakan kita tulis, kita catat, kita ucapkan berkali-kali. Hari ini aku akan mengamati dan menjadi saksi pilihan-pilihan yang kulakukan setiap saat. Dan dengan mengamati pilihan-pilihan itu, aku akan membawanya ke kesadaran yang sejati, keinsyafan. Aku akan tahu bahwa cara terbaik untuk menyiapkan diri bagi setiap saat di masa depan dengan bersikap insyaf sekarang. Setiap kali aku melakukan suatu pilihan, aku akan menanyakan dua hal pada diriku sendiri. Apakah konsekuensi dari pilihan yang kita lakukan? Dan apakah pilihan ini akan mendatangkan kepuasan batin dan kebahagiaan bagi diriku sendiri dan juga bagi orang-orang yang terkena pengaruh dengan pilihan saya tersebut. Kemudian kita atau aku akan meminta bimbingan hatiku dan dipandu oleh pesan senang atau ketidaksenangan yang datang daripadanya. Jika pilihan terasa mengenakan hati, akan kuteruskan langkahku. Namun, jika pilihan terasa tidak mengenakan hati, aku akan berhenti dulu dan dengan mata batinku memantau konsekuensi dari tindakanku. Bimbingan inilah akan memungkinkan aku melakukan pilihan tepat secara spontan bagi diriku sendiri atau semua yang ada di sekelilingku. Itu 3 cara bagaimana cara menerapkan kaidah atau norma-norma tentang hukum sebab akibat. Nah, itu tadi norma ketiga, yaitu sebab akibat. Kita nanti akan memasuki norma keempat, norma tentang upaya minimal. Nanti akan kita sampaikan di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kalau dianggap bermanfaat.
Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.